Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 31 Maret 2021 dengan judul Moab, satu kegagalan karena ia menolak perubahan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan di pagi hari ini oleh karena besar kasih dan rahmat Tuhan luar biasa bagi kehidupan kami. Sepanjang malam di dalam peristirahatan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan satu tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, untuk kami mengerti dan kami memahami dan mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yeremia 48 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan buahnya tidak berubah. Mari kita ikuti penjelasannya. Seseorang boleh menolak untuk mendengar nasihat-nasihat dan teguran-teguran Allah. Boleh jadi ia memilih untuk membuat aturan kelakuannya menurut caranya sendiri. Seperti Moab, ia menolak untuk berubah. Ia menolak memperbaiki perangai buruk dari tabiatnya, meskipun Tuhan telah menunjukkan dengan jelas pekerjaannya, hak-hak istimewanya, kesempatannya, dan kemajuan yang harus diadakan. Terlalu banyak kesulitan untuk meninggalkan cara-cara hidupnya yang lama dan mengubah ide dan metode-metodenya. Caranya tetap ada padanya. Ia melekat pada cacatnya. Ada banyak orang yang tidak merasa puas dengan pekerjaan yang telah Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak puas untuk melayani Dia dengan senang di tempat yang telah dipilihnya bagi mereka, atau melakukan tanpa bersungut-sungut pekerjaan yang telah dipercayakannya kepada mereka. Adalah baik bagi kita untuk merasa tidak puas dengan cara kita sendiri melakukan kewajiban, tetapi janganlah kita tidak merasa puas dengan kewajiban itu sendiri. Karena dalam pemeliharaannya, Allah menaruh di hadapan umat manusia pelayanan yang akan menjadi seperti obat bagi pikiran mereka yang sakit. Sebagian orang yang ditempatkannya di mana disiplin yang kendur dan pemenjaan yang keterlaluan tidak akan menjadi jerat bagi mereka, di mana mereka diajar untuk menghargai nilai waktu dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya dan penuh hikmat. Ada juga sebagian orang yang ingin menjadi penguasa yang memerintah dan yang memerlukan penyucian ketaatan. Mereka adalah orang yang memenuhi syarat untuk mengisi tempat-tempat di mana kemampuan mereka yang didisiplin akan membuat mereka berjasa sebesar-besarnya. Sebagian orang dilatih Allah dengan membawa mereka kepada kekecewaan dan yang tampak seperti kegagalan. Maksudnya adalah supaya mereka kelak belajar untuk melakukan kesukaran. Banyak orang yang tidak mengetahui bagaimana bekerja bagi Allah, bukan karena mereka perlu menjadi orang bodoh, melainkan karena mereka tidak mau taat kepada proses pendidikannya. Moab disebut sebagai suatu kegagalan karena kata firman itu, Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, oleh karena rahmat Tuhan luar biasa bagi kehidupan kami, terlebih menjaga kami sepanjang malam di dalam tidur kami.
Sehingga pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kami bagaimana Moab adalah suatu kegagalan karena ia menolak perubahan. Ajarlah kami Tuhan, agar supaya biarlah kami dituntun oleh kuasa Tuhan untuk menerima perubahan dari Tuhan. Pada pagi hari ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil dan seluruh menteri dan stafnya. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan kesehatan, karena di tengah-tengah pelayanan mereka tanpa pamrih dan juga tanpa memperhitungkan diri dan keluarga mereka, kiranya sukacita sorga menjadi milik dan bahagian mereka. Kami berdoa juga untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Kiranya hikmat pengetahuan sorga juga mereka miliki di dalam pelayanan dan juga di dalam mengikuti akan ujian akhir nanti. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka sangat membutuhkan kecurahan akan Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami teringat TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, dan juga cukupkan kebutuhan mereka, dan mereka juga menjadi saluran berkat. Kami berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.